Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama aku Retno. Halo. Gimana nih keadaannya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi di video kali ini aku akan membahas lagi tentang media pembelajaran di mata pelajaran SKI non digital. Selamat menonton. Jadi di kelompok 11 ini mereka memilih medianya itu jendela pengetahuan. Nah, kriteria media pembelajarannya yaitu yang pertama, tujuan pembelajarannya siswa dapat memahami biografi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi menghargai dan menghormati perbedaan. Terus juga siswa dapat memahami prestasi Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi untuk menjadi pribadi yang aktif dan maju. Nah, keefektifannya efektif karena media ini disesuaikan dengan materi dan jenjang yang dipilihnya gitu. Nah, peserta didiknya itu kelas 7 MTS gitu. Nah, ketersediaannya itu tersedia dimanapun karena menggunakan media kardus gitu, kayak poster, namanya jendela pengetahuan. Terus juga bisa dibeli di toko-toko alat tulis atau bisa juga menggunakan barang-barang bekas gitu, seperti kardus bekas gitu. Asalkan dibikinnya semenarik mungkin gitu ya. Nah, biaya pengadaannya ini kurang lebih itu menghabiskan 20 ribuan gitu. Kalau misalkan mau lebih murahnya lagi bisa banget gitu dari barang-barang bekas seperti itu. Lanjut ke fleksibilitasnya, itu cukup sulit dibawa kemana-mana karena ukurannya besar dan tidak bisa dilipat. Jadi medianya itu ya benar sih harus terus juga kalau misalkan hujan juga gitu cepet basah gitu, cepet luntur tintanya gitu. Nah, terus kemampuan orang yang menggunakannya itu semua pengajar dapat menggunakan media ini gitu. Nah, alokasi waktunya yaitu 60 menit seperti itu. Jadi di kelompok ini mereka memilih materi Khulafaur Rasyidin. Pasti kalian udah nggak asing lagi gitu ya dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin ini adalah termasuk dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang menggantikan Nabi Muhammad SAW untuk memimpin umat Islam gitu. Nah, ada 4 Khulafaur Rasyidin, yaitu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, dari keempat ini aku akan ngebahas salah satunya aja gitu. Oke? Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Ubay bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'addu bin Annan. Nama panggilan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah Abu Amr dan Abdullah Al-Quraisy Al-Umawi. Amirul Mukminin ini dijuluki sebagai Zun Nurain wa Hijratain. Sedangkan ibunya bernama Arwah binti Quraisy bin Rabi'ah bin Ubaid bin Abdus Syams, dan neneknya yaitu Ummu Hakim Al-Baida binti Abdul Muthalib, bibinya Rasulullah SAW dari pihak bapak. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini merupakan salah satu sahabat dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang diberitakan sebagai penghuni surga, yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga dan merupakan salah seorang sahabat Nabi yang mendapatkan petunjuk. Nah, ia memiliki akhlak yang sangat mulia, pemalu, dermawan, dan terhormat. Tahun kelahiran Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini yaitu 576 atau 45 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW di kota Thaif, Jazirah Arab. Nah, masa jabatan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yaitu selama 12 tahun, yaitu di tahun 644 sampai 655 atau 23 sampai 35 Hijriah. Nah, Utsman diangkat ini melalui Dewan Pemilihan Khalifah, yaitu semacam tim formatur yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun prestasi-prestasi ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini sebagai khalifah itu ada 4 menurut jendela pengetahuan ini. Nanti akan kita bahas satu persatu, oke? Prestasi yang pertama yaitu kodifikasi Mushaf Al-Quran. Nah, kodifikasi Al-Quran ini pada masa Utsman bin Affan itu pengumpulan dan penulisan Al-Quran disebut Mushaf Utsmani atau Al-Imam. Nah, himpunan Al-Quran digandakan menjadi 4 buah oleh Zaid bin Sabit, dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Aus, dan Abdurrahman bin Haris. Dari 4 mushaf tersebut didistribusikan ke beberapa wilayah, Mekah, Suriah, Basra, dan Kufah. Nah, kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan atas saran Hudzaifah bin Yaman. Hal ini disebabkan banyak terjadi perselisihan tentang cara baca dan susunan surat dalam Al-Quran.
Yang kedua yaitu renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat pertama kali tiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya. Masjid ini pada mulanya hanya kecil dan masih sangat sederhana. Dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam, maka Khalifah Umar bin Khattab mulai memperluas masjid ini. Nah, Masjid Nabawi telah mulai dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian dilanjutkan renovasinya dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan coraknya yang lebih indah. Yang ketiga yaitu pembentukan angkatan laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam itu sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Nah, Muawiyah saat menjabat sebagai gubernur Suriah itu mengusulkan dibentuknya angkatan laut. Nah, usulan itu disambut dengan baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Sebenarnya Muawiyah bin Abu Sufyan ini udah mengusulkan untuk membentuk angkatan laut itu sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Cuman karena bentuk kehati-hatiannya Umar terhadap umat muslim gitu, maka usulan Muawiyah ini sempat ditolak gitu. Nah, terus juga masa Khalifah Utsman, Muawiyah juga mengusulkan kembali nih. Awalnya tuh ditolak juga. Nah, tapi untuk yang kesekian kalinya usulan Muawiyah tuh akhirnya diterima nih Khalifah Utsman bin Affan gitu. Untuk informasi aja nih ya. Nah, tujuan dibentuknya angkatan laut ini adalah untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel yang banyak diliputi lautan. Nah, dalam perkembangannya, angkatan laut itulah yang kelak akan membawa misi dakwah Islam hingga ke daratan Eropa, bahkan sampai Indonesia. Prestasi yang keempat Khalifah Utsman bin Affan yaitu perluasan wilayah dakwah Islam. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pertama, perluasan ke Khurasan. Utsman bin Affan mengutus Sa'ad bin Aus dan Hudzaifah bin Yaman memimpin pasukan Islam ke Khurasan. Kedua, perluasan ke Armenia. Salman Rabi'ah al-Bahili diutus Utsman itu berdakwah ke Armenia. Sebagian besar rakyat Armenia saat itu menyambut tentara Islam dengan sukacita. Nah, yang ketiga ini perluasan ke Tunisia. Utsman bin Affan memerintahkan Abdullah bin Sa'ad untuk menaklukkan Tunisia yang telah dikuasai Romawi. Dengan bantuan rakyat Tunisia, akhirnya daerah tersebut dapat dikuasai pasukan Islam. Nah, yang keempat ini penaklukan Roy dan Azerbaijan. Dan yang kelima perluasan dakwah Islam ke Amuriah dan Siprus. Nah, untuk evaluasinya, kelompok ini tuh memilih evaluasi yaitu mencari jodoh. Nah, jadi dibagikan dulu kertas-kertasnya. Ada dua tipe kertas. Yang pertama tuh tentang pertanyaan dan jawaban. Nah, waktu itu aku dapat yang jawaban yang Zunnurain. Nah, aku tuh di situ nanti suruh cari nih pertanyaan apa yang jawabannya Zunnurain. Nah, pertanyaannya itu waktu itu didapat sama temen cowok, Salman namanya. Dia mendapat pertanyaan yang seperti ini. Julukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah Zunnurain. Seperti itu. Cari jodoh. Oke? Nah, setelah itu, setelah dapat pertanyaan dan jawabannya, dikiranya cocok, itu suruh tulis pertanyaan dan jawabannya di papan tulis. Nah, barang siapa yang paling cepat, yang pertama, kedua, ketiga, itu dapat hadiah. Nah, hadiahnya itu untungnya waktu itu aku urutan pertama nih sama si Salman, urutan pertama dapat uang 10.000. Kan lumayan ya. Jadi dibagi dua jadi 5.000 seperti itu. Cari jodoh. Nah, sekian video untuk kelompok SKI non digital. Kurang lebihnya mohon maaf gitu apabila dalam pembahasan aku itu kurang jelas atau kurang dimengerti. Sekian dari aku, terima kasih udah menonton videonya sampai habis. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.